Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sastra Reta Soid dengan NIM 2407135493. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara meremote hak akses database. Selamat menonton. Yang pertama, kita create database penjualan menggunakan NIM rekan saya dan juga NIM saya. Kemudian kita running. Lalu kita gunakan database tersebut. Selanjutnya kita membuat tabel transaksi. Di mana fieldnya itu ada ID transaksi, pakai tipe data integer, dan juga auto increment, dan ID transaksi merupakan primary key. Kemudian field yang kedua itu ada tanggal dengan tipe data date. Lalu yang ketiga ada nama barang, tipe datanya adalah varchar. Kemudian ada jumlah dengan tipe data integer. Dan yang terakhir ada field harga dengan tipe data double. Kemudian kita run. Nah, berhasil. Kita close dulu workbench-nya, kemudian kita buka CLI untuk membuat user. Kita masukkan dulu password dari workbench kita. Lalu kita membuat user admin dengan create user admin. Nah, di sini kita pakai tanda persen ini supaya dia bisa diakses di laptop lain. Dia berhasil. Dengan cara yang sama kita membuat user kasir. Dan yang terakhir kita membuat user supervisor. Setelah itu kita memberikan hak akses kepada admin, di mana admin ini mempunyai seluruh privilege.
Kemudian kita juga memberikan akses kepada kasir. Nah, di sini bedanya kalau di kasir kita hanya memberikan 2 akses, yaitu select dan juga insert dari database penjualan yang tadi telah kita buat. Ternyata di sini ada error, ada sedikit kesalahan, dimana di antara select dan insert itu saya bikin double koma. Kita hapus dulu komanya 1, lalu kita enter. Ya, berhasil. Selanjutnya kita bikin privilege untuk yang user supervisor. Nah, kalau di supervisor ini dia juga punya hak akses delete. Kita hanya menambahkan delete untuk di supervisor. Nah, kemudian setelah itu kita ketik flash privilege. Nah, gunanya ini tuh untuk memperbarui daftar izin atau hak akses yang sudah ada di MySQL. Selanjutnya itu adalah mengizinkan remote access. Nah, yang pertama itu kita buka adalah Notepad, lalu di file itu kita klik open. Nah, disitu kita mencari lokasi data my.ini. Kemudian kita scroll sampai ketemu di bagian MySQLD. Pin address-nya itu kita ubah menjadi 0.0.0.0. Nah, itu supaya MySQL itu bisa diakses dari semua alamat IP. Lalu kita save. Nah, kemudian yang kita lakukan selanjutnya itu adalah merestart MySQL service. Nah, kita tekan Windows plus R.
itu ada service.msg, enter. Nah, selanjutnya kita cari MySQL 80. Lalu kita klik kanan, restart. Lihat IP dari laptop kita dengan mengetikkan ipconfig di cmd. Nah, itu yang IP versi 4 itu merupakan IP laptopnya yang digunakan nanti untuk mengeping di laptop teman yang akan melakukan remote. Selanjutnya kita matikan firewall terlebih dahulu dengan membuka settings. Lalu di bagian Windows Service and Security, Privacy and Security, kita buka Windows Security. Lalu di bagian firewall, domain itu kita off-kan. Yang private itu juga dimatikan. Dan yang public network juga dimatikan. Setelah ini kita lanjut untuk mengetes remote di laptop teman. Ini dulu menunjukin ini kan. Selanjutnya untuk di laptop kedua yang kita lakukan adalah menghidupkan wifi, dan dari wifi-nya ini dari hotspotan yang sudah dinyalakan di laptop pertama. Laptop server tempat cmd. Kemudian yang selanjutnya itu kita buka command prompt, kita lakukan testing menggunakan IP address dari laptop pertama. Nah, ini digunakan supaya kedua laptop itu terhubung satu sama lain. Nah, apabila hasilnya sudah reply from, maka kedua laptop sudah terhubung. Di situ udah diaktifkan belum ininya? Database-nya. Selanjutnya kita buka command line. Nah, di sini password yang kita masukkan adalah password dari root MySQL. Nah, selanjutnya kita tes remote dengan mengetikkan sistem MySQL minha 172.19. lalu IP address dari laptop pertama. Kamu situ tadi. Lalu menu, kemudian kita masukkan user remote-nya yaitu admin, kemudian min p. Nah, kita masukkan password dari user remote tersebut. Nah, kita akan lakukan tes remote. Nah, di admin ini kita sudah memberikan segala privilege. Jadi kita akan gunakan semua privilege tersebut untuk mengetes apakah privilege yang kita berikan tadi bisa digunakan atau tidak. Nah, di sini kita gunakan dulu database yang sudah kita buat tadi.
Lalu di sini yang pertama kita lakukan adalah insert untuk transaksi. Dengan fieldnya itu adalah tanggal, nama barang, jumlah, dan juga harga. Lo pakai punya aja dah. Saya pakai HP aja. Sepuluh, 18, dan botol, empat, lima. Ya, habis itu insert, baru kita select di transaksi. Ya, habis select, transaksi. Setelah itu kita lakukan lagi update dari tabel transaksi untuk mengubah harga, di mana dari tabel nama barang teh botol. Ya, habis itu Lalu kita tes remove lagi dengan perintah delete dari transaksi. Dimana dengan nama barang teh botol. lanjut ke sistem lagi, sistem SQL. Lalu kita lakukan untuk tes remote dari user kedua dengan mengetikkan hal yang sama, yaitu sistem SQL minha, lalu IP address dari laptop pertama, kemudian menu user remote-nya, kemudian kita masukkan password dari kasir. Nah, di sini untuk di kasir privilege-nya kita berikan adalah select dan juga insert. Yang pertama kita lakukan adalah insert. Dengan field yang sama.
Tanggal 5, 10, 18. Kabarnya ya, Sariwangi. Sariwangi. Sariwangi itu jumlahnya 2. Artinya ini nggak perlu pakai ini kan? Harganya 7.000. Oke, so select terus transaksi. Melakukan perintah select, dan di sini sudah terlihat data yang sudah kita isi. Nah, lalu kita coba tes remote di user terakhir dengan mengetikkan hal yang sama juga. Sistem dulu supervisor min P. Gak tahu banyak kamu tadi super 1, 2, 3 bisa Yang terakhir ini itu supervisor ini, privilege yang kita berikan adalah select, insert, dan delete. Yang kita coba pertama adalah insert dengan field yang sama. barangnya kayak sari roti. Jangan apa ya, daya ini deterjen sama deterjen jumlahnya 8, harganya harganya 10. Oke, habis itu 3, ini insert select delete. Select. Setelah itu kita coba privilege yang kedua, yaitu dengan select. Nah, di sini sudah terlihat data yang sudah kita isi. Nah, kita coba lagi delete. Nah, kita untuk di akhir kita letak perintah select untuk melihat data yang sudah kita isi, dan di sini terlihat data yang terisi. Nah, yang tadi itu merupakan cara bagaimana meremote hak akses pada database. Semoga apa yang sudah saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi kita. Dan terima kasih juga sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.